menolak Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan berbagai kalangan, mulai dari buruh dan juga mahasiswa. Para demonstran menilai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat merugikan rakyat. Masa mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Dalam demonstrasi yang dilakukan di bawah Jalan Layang Pasar Rebo, Jakarta Timur ini, ada 4 tuntutan yang mereka sampaikan. Di antaranya terkait dengan masalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja hingga permintaan pada pemerintah untuk fokus terhadap penanganan COVID-19. Masa menilai DPR terlalu cepat mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai bisa merugikan rakyat. Kita adalah ini sebagai sikap sebagai sikap bahwasanya kekecewaan kita terhadap situasi politik saat ini yang bahwasanya RUU Cipta Kerja yang tanpa diketahui oleh masyarakat tiba-tiba disahkan. Itu pertama. Yang kedua, bahwasanya kita mengutuk sikap tersebut, mengutuk sikap DPR RI untuk cepat mengesahkan RUU Cipta Kerja hanya demi kepentingan investasi dan hanya mementingkan korporasi-korporasi yang mereka miliki. Sementara petugas kepolisian pun dikerahkan guna melakukan pengamanan. Pada Rabu pagi, sejumlah buruh di kawasan Cakung, Jakarta Timur juga menggelar aksi untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pekerja ini merasa kecewa lantaran pembahasan RUU Cipta Kerja yang mengajak para pekerja saat itu dianggap pada akhirnya tidak mendengarkan aspirasi mereka. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang jelas ini yang akhirnya yang tidak kita inginkan karena ini benar-benar merugikan buruh. Dan hari ini kita melakukan aksi menolak peraturan itu yang telah diputuskan oleh DPR. Mudah-mudahan ini akan direvisi tentunya. Masa pun berencana untuk melanjutkan aksi ke gedung DPR RI. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja kembali terjadi di sejumlah daerah. Di Lampung dan Bandung, pengunjuk rasa memaksa masuk gedung DPRD. Aksi mahasiswa Aliansi Lampung di depan kantor DPRD Provinsi Lampung ricuh. Meski di barikade kawat berduri, para pengunjuk rasa yang memaksa masuk gedung DPRD dihalau polisi dengan meriam air untuk membubarkan massa. Peserta aksi akhirnya diizinkan masuk ke halaman kantor DPRD Lampung untuk melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi mereka. Sementara massa mahasiswa dari Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung pemerintahan Jawa Barat. Aksi sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian saat massa memaksa masuk ke halaman gedung DPRD Jawa Barat. Aksi yang sama dilakukan ribuan buruh di kawasan pabrik Sukalarang, Sukabumi, Jawa Barat dengan melakukan long march menuju pendopo Kabupaten Sukabumi. Karena jumlah massa membludak, aksi tersebut akhirnya dipindahkan ke lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Aksi ini pun mendapat pengawalan polisi. Sementara di Garut, Jawa Barat, ribuan buruh menutup akses jalan utama provinsi di jalur Leles yang menghubungkan Garut, Bandung, dan Tasikmalaya. Mereka menutup akses jalan sebagai bentuk protes disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.
Selain memblokade jalan utama, demonstran juga menutup sejumlah gerbang pintu pabrik dan demonstran melarang buruh lainnya bekerja dan mengajak mereka untuk ikut bergabung turun ke jalan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan segala kontroversinya. Pemerintah menyebutkan penolakan yang terjadi disebabkan oleh informasi yang salah yang diterima oleh kaum buruh. Senin 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan segala kontroversinya. Kalangan buruh merespon dengan menggelar unjuk rasa karena undang-undang ini dianggap akan merugikan kaum buruh semata. Namun sebaliknya, pemerintah menyatakan bahwa undang-undang ini mendapat respon positif dari dunia internasional yang siap menanamkan investasi di Indonesia. Tak hanya itu, undang-undang ini lahir juga untuk menjamin kesejahteraan kaum buruh. Sangat banyak. Tadi saya diteleponin berbagai teman saya. Ada namanya dari pension fund dari Jepang. Saya tadi ditelepon. Saya juga tadi dapat telepon dari Abu Dhabi. Karena tadi masalah sovereign wealth fund ini itu juga buat mereka sangat gembira karena itu akan membuat Indonesia sangat kompetitif. Saya juga dapat telepon dari Washington, juga sampaikan masalah good luck kepada Indonesia dari World Bank. Saya juga dapat telepon mengatakan sukses pada Indonesia telah membuat satu perubahan yang hebat dan mereka memuji Presiden Joko Widodo berani melakukan perubahan yang baik untuk masa depan Indonesia. Itu saya jamin. Pasti akan lebih baik pada buruh ke depan. Saya ulangi, pasti akan lebih bagus. Karena apa? Pelatihan akan membuat mereka lebih efisien, lebih efektivitas, dan penjaminan semua saya pikir akan lebih bagus. Dan itu berlaku universal. Jadi kita harus nanti juga menyeimbangkan, kembali bicara keseimbangan Pak Karni, antara penerimaan kita dan skill kita. Nah, pemerintah, perusahaan punya kewajiban juga tadi melatih, mentrain para pegawainya sehingga mereka betul-betul pegawai yang berkualitas. Pemerintah menuding penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi karena informasi yang didapat tidak proporsional, bahkan cenderung informasi yang menyesatkan atas isi Undang-Undang Cipta Kerja. Tim TV One mengabarkan.